Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Ade Armando yang judul Kok at Devils, Candi Borobudur, dan Konde Diharamkan. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Ketika driver Gojek tadi membelikan pesanan Anda pakai uang Gojek atau pakai uang Anda? Berarti dia meminjamkan uang kepada Anda, ya atau tidak? Dipinjamkannya dengan 85% karena dia dapat fee dari si merchant tadi. Paham? Kalau harga makanan tadi 100.000 berarti dipinjamkannya Anda uang 85.000. Nanti ditagihkannya kepada Anda berapa? 85 atau 100? Di struktur tulis 100. Pinjam uang 85 dibayar 100 apa namanya? Selesai sudah. Anda sampai sekarang nggak tahu ya, kalau dia pakai bajunya klub itu, kira-kira setannya masuk ke dia, sehingga dia main bolanya itu seperti setan merah gitu, mau main seperti di jamaah. Wallahu a'lam. Jadi yang pertama, kalau bicara dengan logo tersebut harus dihilangkan. Kita itu disuruh berlindung dari setan. Antum pakai setan. Ya artinya kita itu disuruh berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar guys, saya bisa lupa, saya bahas dulu dua video ini gini, sebelum kita maju ya. Islam itu adalah jalan hidup, ya, agama alias jalan hidup. Nah, dalam Islam itu ajaran hidup kita, ya, jalan hidup kita itu semuanya kerangkanya itu diciptakan atau dibuat aturan itu oleh Tuhan Allah SWT, ya, bukan oleh manusia, bukan oleh siapapun. Jadi dia tuh bukan sama seperti kayak KUHP atau undang-undang atau peraturan buatan manusia lainnya gitu, enggak. Itu produk khusus buatan Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta. Jadi dibedakan ya. Jadi hukumnya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu semua di breakdown oleh para sahabat ya, Nabi sampaikan para sahabat membreakdownnya dan semua sampai ke bawah ya. Lalu ada 4 imam kita ya. 4 imam kita yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Mereka yang semua mengkaji itu ya. Mereka adalah ahlinya. Jadi kalau ibaratkan kita, mereka itu adalah yang paduan kita gitu. Mereka itu istihad mereka lah yang kita pakai. Karena kita kan tidak pernah beristihad. Coba Anda bayangkan, Anda bukan ustadz, bukan ulama, nggak punya ilmu, lalu Anda belajar sendiri. Anda tidak bisa, karena mereka belajar langsung di sumbernya. Mereka para imam kita 4 ini, mereka mengkaji, mereka mengeleksi, mereka mencari sumber dan segala macamnya ya. Semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis gitu kan, lalu mereka kumpulkan, mereka kaji, dan mereka tafsirkan hukum-hukumnya gitu dengan istihad mereka gitu kan. Mereka berempat, mereka adalah murid gitu, jadi kita tinggal bersandar pada istihad mereka. Karena istihad kita guys gak sekuat mereka gitu. Ibaratnya gini, ada dokter ini dia kan sekolah kedokteran, dia mengkaji tentang dokter gitu. Nah, kita mungkin belajar sendiri, kita belajar dari buku segala macamnya gitu. Tapi setinggi apapun ilmu Anda, karena Anda belajar sendiri ya, tapi mereka langsung mengkaji sumbernya. Para dokter ini ya, mereka belajar langsung di sekolah kedokteran, mereka mengkaji betul-betul, mereka mengadakan penelitian gitu kan. Nah, mereka lah sumber kita, rujukan kita gitu. Istihad mereka kita pakai, bukan istihad kita. Jadi ketika dokter mengatakan kamu sakit obat ini, meskipun Anda mungkin lebih merasa tahu, Anda tetap harus ikuti dokter itu. Istihad dokter itu lebih baik daripada Anda. Jadi ini masalah istihad. Kita memakai istihad. Kita punya istihad. Tapi istihad kita tidak sebagus, tidak sebaik dari para 4 imam kita, guys. Karena mereka lah yang total mengkaji itu. Mereka memang menghabiskan hidup mereka untuk itu. Mereka lah ahli dalam agama Islam gitu. Nah, makanya kita yang tergabung dalam Ahlussunnah wal Jamaah ikut mereka. Jadi kita punya istihad, tapi istihad kita tuh punya keterbatasan karena kita tidak mengkaji seperti mereka. Jadi istihad kita yang punya keterbatasan ini kita sandarkan pada mereka ya. Jadi nggak semata mengandalkan, karena gini guys. Contoh misalnya ada ayat di Quran mengatakan perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Nah, kita kalau pakai istihad kita, kalau kita nggak punya ilmu, kita akan nilai ternyata kita harus perangi orang kafir dimanapun mereka berada. Ini Anda bakal menjadi pelaku bom teror bunuh diri gitu. Ini kalau pakai istihad Anda.
Nah, makanya Anda perlu tahu itu ayat tafsirnya apa, itu tafsirnya. Oh, ternyata ini ada asbabun nuzulnya, gini kan. Ternyata ini perintah ini turun ketika zaman Nabi, waktu itu Nabi kan dipersekusi ya oleh kafir Quraisy, sehingga Nabi itu sampai hijrah ke Madinah gitu kan. Nah, Nabi tidak melakukan perlawanan, belum ada ayat yang turun gitu kan. Nabi hanya bisa bersabar ketika dia dibully, pengikutnya dibunuh gitu kan. Dia sampai meninggalkan hartanya, hijrah ke Madinah gitu. Nah, setelah turun ayat ini barulah Nabi melakukan pembebasan Mekah gitu. Barulah Nabi mengadakan peperangan. Jadi peperangan dalam artian untuk agar Islam bisa bertegak di muka bumi gitu. Agar agar Nabi dan umatnya tidak lagi dibully gitu guys. Untuk menciptakan kedamaian juga, keamanan bagi Nabi dan pengikutnya juga gitu. Jadi kalau kita belajar, kita akan tahu itu. Tapi kalau kita ambil sejak kita nggak ngerti asal nuzulnya, ini ayat turunnya kapan, untuk apa gitu, kita akan, kalau kita pakai isi kita sendiri, akan kacau jadinya. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang seperti Armando. Dia memakai logika dia tanpa mengikuti tafsir, tanpa dia mengikuti isiat para 4 imam terdahulu gitu. Nah, mengenai tadi contohnya tadi hukum yang tadi di GoFood tadi, itu kan sebenarnya intinya adalah gini. Misalnya saya pembeli, saya hendak membeli barang di penjual ya, seller gitu. Nah, di situ ada perantara namanya Gojek gitu kan, atau GoFood di makanan gitu kan. Nah, harga makanan misalnya 100.000, penjual menjual makanan 100.000. Nah, rupanya makanan itu diskon. Diskonnya jadi sekitar 15.000 lah gitu kan. Jadi harga makanan itu jadi 85.000. Nah, diskon itu adalah hak saya karena hubungan antara pembeli dan penjual gitu. Bukan hak si pengantar atau kurir ini guys, atau GoFood ini. Itu hak saya sebagai pembeli sepenuhnya. Itu kalau kita ikut hukum Islam ya. Hukum syariah, hukum syar'i, itu syariat. Nah, hak si kurir itu hanya pada ongkos kirim ya, pada jasa pengiriman pengantaran. Diskon itu nggak termasuk jasa dia gitu. Nah, ini kan simple sekali, umat Islam siapapun tahu ini ya kan. Ini pelajaran sebenarnya sederhana dari Islam. Hak siapa ini ya kan, ini hak siapa sih, kewajiban siapa sih, itu sudah orang udah ini sederhana banget dalam Islam itu guys. Semua orang juga tahu itu, seharusnya simple gitu kan. Nah, jadi yang diskon 0% yang diambil oleh GoFood itu ya, itu haram jelas karena bukan hak dia. Kita bicara sekarang mengenai hak dan kewajiban. Nah, mengenai hak dan kewajiban itu nggak hanya dalam hukum Islam, hukum dunia juga mengenal hak dan kewajiban gitu. Nah, perkara nanti kalau misalnya pembeli, saya yang memberikan tips kepada tukang ojek atau GoFood, itu halal, itu hak dia karena saya memberi hak itu pada dia, saya sudah memberikan pada dia gitu. Nah, diskon tadi itu hak saya. Nah, begitu logikanya guys. Juga mengenai kaos Red Devil tadi ya, Ustadz Syafiq Reza Basalama, yang dimasalahkan tuh bukan kaosnya, tapi logo setannya itu guys ya. Kita tahu setan adalah musuh yang nyata. Nah, kita seharusnya memusuhi si setan, bukan memakai lambang logo setan di dada kita. Ini sama kayak gini. Kita tahu setan tuh sesuatu yang salah gitu kan. Setan apalagi. Kalau bagi kita muslim ya, kita muslim nih, saya ngomongin. Bagi kita tentu logo setan itu salah, apalagi logo Palu Arit salah gitu kan. Logo apa lagi begitu salah, bahkan salib pun salah untuk kita. Karena kita muslim ya. Anda kalau yang non muslim atau Kristen boleh nggak setuju dengan kata-kata saya. Karena bagi Anda itu halal, lambang salib. Tapi bagi kami muslim itu haram. Nah, jadi ini saya konteks dalam ngomong Islam ya. Saya bukan ngomong dalam konteks Kristen. Kristen silakan dianggap itu. Saya hanya memberi contoh di sini. Kristen silakan anggap itu salib itu halal dan boleh. Bagi kami Islam itu haram. Ini logo-logo seperti salib, Palu Arit, setan itu haram dalam Islam gitu. Itu melambangkan sesuatu yang seharusnya dijauhi, malah Anda pakaikan di baju Anda gitu. Nah, jadi kalau baju MU-nya nggak masalah, nggak ada masalah sama sekali. Baju warna merah nggak masalah sama sekali. Logonya itu bikin masalah gitu guys, gitu kan. Nah, tadi kan cadang Ustadz Syafiq Reza juga tuh. Anda kalau pakai baju itu ada seperti kristenan, itu kan bercandaan itu. Dan dia ujungnya menjawab bola-bola bersawab gitu kan. Jadi itu dia bilang itu lawakan sebenarnya guys ya. Yang harus dimengerti adalah dia menyinggung mengenai logonya itu, logo yang nggak ada gambar setannya guys. Ini sama seperti Anda memakai baju Palu Arit ya. Kita seharusnya memusuhi setan karena setan memusuhi kita gitu. Kita nggak bisa
berteman dengan setan atau menjadikan setan itu sebagai kebanggaan gitu. Karena kita tahu kalau pakai baju MU kan itu ada rasa kebanggaan. Nah, menempel situ logo setan. Itu yang jadi masalah, guys. Nah, jadi ini dalam hal dua hal ini. Jadi dalam Islam ya, itu hukumnya tuh murni bersumber dari Quran hadis, dan itu dirumuskan, di breakdown oleh para sahabat, lanjut kepada para tabiin sampai kepada 4 imam kita. Nah, itulah yang kita pakai isiat mereka, karena mereka yang total dalam mengkaji itu. Kita tinggal mengikuti saja gitu. Karena logika kita terbatas. Kita semua orang punya logika. Ada yang ngaku punya logika bisa, saya juga ngaku punya logika bisa. Tapi logika kita tuh terbatas pada apa yang kita pelajari, terbatas pada apa yang kita ketahui. Siapapun logika Anda, kalau Anda tidak belajar tentang itu, contoh kayak tadi, ya, perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Ini kalau ada pakai logika, dan saya yakin semua logika orang sama, mereka akan langsung mengatakan ini ayo kita perangi orang kafir dimanapun mereka berada, karena ada ayat seperti itu. Tidak, guys. Ini ada, kalau orang belajar, ada babul nuzulnya, ada peruntukan ayat ini untuk siapa, ada konteksnya gitu. Jadi logika Anda tuh nggak bisa dipakai tanpa Anda bersandar pada istihad orang-orang yang mengkaji tentang hal ini. Nah, Remando tidak melakukan itu dia. Bahkan suatu saat saya pernah buat video tentang dia, bahas tentang riba. Kita tahu sesuatu ya, ada penambahan. Misalnya saya minjam uang 100.000 sama si A, ya. Kalau saya minjam uang 100.000, saya harus kembalikan 100.000. Kalau dia menerapkan 1 perak aja, itulah riba gitu. Nah, jadi kalau uang dengan uang ya, beda dengan jual beli. Jual beli kan barang dengan uang atau barang dengan barang. Misalnya saya tukar uang saya 100.000 dengan HP dia, itu halal karena uang dengan barang. Atau saya tukar pepaya saya dengan semangka dia, itu halal karena barang dengan barang gitu. Tapi kalau uang dengan uang, itu harus sama persis. Pinjam 100.000, kembalikan 100.000. Penambahan 1 rupiah saja itu nama riba. Nah, itu kan sederhana banget dalam Islam gitu. Armando tidak. Pemahaman dia adalah riba kalau orang yang minjam itu kesusahan atau bangkrut. Kan ini kan di luar dari kaidah syariat Islam gitu. Nah, jadi mengenai hukum riba aja dia nggak paham gitu. Nah, makanya kita berguru pada para ulama. Nah, ulama-ulama kita nih yang mereka tadi yang menyampaikan kajian itu, mereka tentu berguru lagi pada ulama-ulama terdahulu gitu. Sampailah itu kepada 4 imam kita tadi, guys, gitu. Nah, itu loh poinnya sekarang ya. Sekarang kita sambung lagi videonya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Tahu dong meme pengharaman klepon yang viral itu? Anda tahu juga dong, itu cuma joke, sindiran yang... Nah, kalau klepon saya setuju. Ini jelas nih, karena MUI pun lah ngomong kan, klepon ini. Jadi ya bedakan ya antara Ustadz Syafiq Reza Baslama, Ustadz yang tadi juga saya nggak tahu Ustadz namanya siapa, dengan klepon ini beda. Jadi di sini jelas sekali Armando itu mencampur adukan antara yang ceramah kajian yang benar dengan yang salah, guys. Nah, sebagai umat muslim yang cerdas, Anda harus belajar ada yang benar dan salah gitu. Kalau ini jelas salah, MUI pun sudah menyampaikan MUI gitu kan. Dan kita sebenarnya ini sederhana ini. Klepon ini nggak haram gitu, guys, ya. Jadi jangan menyamakan semua. Jadi ini jangan menyamakan satu yang dengan yang lain itu. Gara-gara satu klepon ini bermasalah, merembet ke kajian yang benar dari para ulama. Ini yang harus dihindari. Anda harus bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Jangan seperti Armando yang menyamakan satu yang semuanya gitu, guys. Karena tentu kurangnya ilmu dia gitu kan. Pedas. Si pembuatnya mungkin sebel dengan munculnya ustadz-ustadz yang dengan seenak-enaknya mengharamkan ini dan itu. Ada ustadz yang... Jadi ustadz ini bukan senak dia ya. Ustadz ini seperti saya katakan, mereka tidak seperti Armando. Armando ini justru senaknya. Dia menghalalkan sesuatu yang haram, kayak riba itu kan dihalalkan dia. Itu kan senak dia. Kan hukumnya jelas, kita tahu hukumnya sudah jelas. Nah, ulama-ulama hanya bersandar pada hukum-hukum itu gitu. Armando dia bersandar pada logika dia. Ulama itu juga bersandar pada logika mereka, tapi logika mereka tunduk pada istihad. Mereka juga punya istihad. Logika dan istihad mereka itu tunduk pada kaji istihad dari para ulama terdahulu yang mengkaji total Quran hadis. Armando tidak. Dia merasa dia lebih hebat daripada imam-imam kita, guys. Dia merasa lebih hebat daripada ulama itu gitu. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Jadi Anda boleh punya logika, boleh punya istihad, tapi nggak boleh Anda tuh bersandar sendiri gitu. Anda harus pakai istihad dari ulama-ulama sebelumnya gitu. Karena kita punya keterbatasan ya. Sama kayak dokter tadi saya katakan, atau peneliti misalnya.
Anda misalnya meneliti juga itu, tapi Anda kan tidak seperti mereka yang memang meluangkan waktu untuk itu. Kita mungkin terbatas, kita mungkin cuma membaca media, belajar otodidak, tapi tetap tidak setinggi dari tidak setotal seperti yang mereka lakukan gitu guys. Jadi kita tetap istihad kita tuh harus tetap kita sampaikan pada mereka. Nah, ada kedua keuntungan di sini ya. Pertama, ini sama seperti kalau Anda tahu teori lempar bola panas ya. Jadi gini, kita tahu Allah mengatakan kepada kita ya dia mengutus nabi, yaitu nabi-nabi ya, termasuk Nabi Muhammad dalamnya. Nah, Nabi Muhammad itu ada yang ayat hadis lupa itu yang berbunyi ulama adalah penerus para nabi gitu. Nah, jadi ulama adalah penerus para nabi. Nah, kita tinggal cari ulama mana yang ikut pada syariat gitu. Kalau ulama ada banyak gitu. Nah, kita harus teliti mana ulama yang benar, mana yang ada juga ulama yang salah, ada kita akui. Ulama yang mengikuti hawa nafsu dia ya. Kita tahu tidak perlu sebut namanya, ada beberapa ya. Nah, jadi sama seperti ulama ini kalau kita bekerja di perusahaan misalnya. Misal kita anggap Allah itu adalah bosnya atau yang pemilik perusahaan ya. Lalu Nabi itu misalnya adalah direktur utama. Ini saya kasih analogi aja nih, biar gampang dimengerti. Bukan saya menyamakan Allah atau Nabi dengan bos pemilik perusahaan dengan hanya analogi saja nih. Ya, jadi para ulama itu adalah bos-bos kita, dalam artian manajer atau profesor gitu atau kapten lah. Nah, kita adalah karyawan. Nah, kita mungkin punya istihad. Contoh saya bekerja misalnya di perhotelan ya kan. Saya punya istihad. Misalnya ketika ada tamu bertanya pada saya, Pak ini bagaimana? Nah, saya tentu punya logika. Saya punya istihad untuk menjawab. Cuman pengetahuan saya terbatas gitu. Ya. Nah, alangkah lebih baik kalau saya yang merasa fakir ini bertanya kepada manajer saya atau kapten, profesor. Gunanya apa? Gunanya untuk melempar bola panas ke mereka. Ketika terjadi kesalahan, bukan saya yang tanggung jawab. Saya punya alibi. Saya sudah memberitahu, sudah berkonsultasi dengan para manajer, dengan manajer saya. Sehingga pemilik perusahaan atau GM pun tidak bisa menyentuh saya gitu. Tidak bisa dia karena ini kesalahan ini kalau ada kesalahan itu kan ada letaknya pada manajer yang saya konsultasikan gitu. Nah, itu memang tanggung jawab dia gitu. Nah, sama kayak ulama itu tanggung jawab. Ya, karena mereka lah terus para nabi. Tanggung jawab itu turun dari para nabi kepada sahabat kepada ulama, guys. Jadi tanggung jawab mereka untuk mencerdaskan umat, untuk membimbing umat. Kita kembalikan itu ke mereka. Simple toh, ya kan? Sama kayak kita tadi, karyawan memberikan kepada bos. Ketika dia di prosedur di lapangan, misalnya kita nggak ngerti tapi sosok ngerti kita, ya kan? Kita katakan, misalnya minta, misalnya contoh ya, jadi misalnya, saya minta ayam bisa nggak ayamnya misalnya makanan contohnya, saya minta ayamnya nih yang begini gitu. Saya katakan bisa kok, pandai-pandai saya gitu kan. Saya merasa karena pakai logika saya merasakan bisa kok, kayaknya ini nggak ada masalah gitu. Ternyata terjadi masalah di lapangan. Rupanya ayamnya itu ya karena tidak ada hal yang tidak saya ketahui gitu kan. Rupanya ayam itu masalah gitu. Nah, dia menuntut kepada saya dan saya saya bola panas itu ada pada saya gitu. Ketika langsung bos nanya sama saya habis tuh sama kapten, supervisor, manajer, sama GM, bahkan owner habis saya tuh. Karena saya sok-sok pandai namanya guys. Ya, sok pandai, ibaratnya gini ya Pak, meskipun saya bisa mengaku nih, loh menurut saya itu benar kok. Ya, tapi kan kamu punya bos gitu. Nah, itulah guna bos, itulah guna ulama, tempat kita bersandar gitu guys. Jadi kita punya istihad, punya logika, tapi kita tetap bersandar pada istihad logika mereka gitu. Karena kita punya keterbatasan. Kalau kita nggak tahu ya nanya gitu. Jangan kita pandai-pandai sendiri. Nah, Demando kalau nggak ngerti tentang apa disampaikan Ustadz tadi itu, tanyakan Ustadz itu, konsultasi. Ustadz Syafiq, Ustadz ini apa sih maksudnya begini? Ini saya kayaknya logika saya begini Ustadz. Logika saya nggak masuk nih. Konsultasikan gitu. Kenapa sih Ustadz ceramah begitu? Gitu. Tadi Ustadznya akan menjelaskan. Nah, bukan dengan mendengar Ustadz lalu membuat itu salah gitu. Enggak. Ini sama kita tadi misalnya. Manajer misalnya ngasih aturan nih di perusahaan. Ya kan? Kalian kerja di sini, kalian harus pakai baju baju biru di hari Rabu misalnya, ya kan? Nah, atau ini HM harus begini nih, masaknya harus begini, harus dikasih begini. Nah, menurut kita kan, kenapa sih ribet begitu? Kita bisa bisa kok
kasih ayat lebih bagus dari ini gitu kan. Apa kita bisa kok, intinya adalah Anda melanggar SOP yang sudah digariskan dalam meja gitu. Atau ada sesuatu yang Anda tidak tahu, yang Anda pandai-pandai sendiri, nah akibatnya apa? Ya kan? Bola panas itu udah pada Anda gitu, dan Anda harus tanggung jawab tentang itu gitu. Nah sama kayak ini gitu. Seharusnya tanggung jawab itu pikir ulama, malah kita bukannya kita lempar bola panas pada ulama, malah kita yang sok pandai dan kita mengapa sendiri. Jadi kalau Anda punya bos itu kan Anda kan harus konsultasi pada dia, Pak Kapten atau Supervisor, saya punya sedikit nih di info di lapangan. Bos manapun pasti akan marah kalau Anda tidak konsultasi ke dia. Anda akan dicap, ini kamu karyawan sok tahu nih, saya kan di sini kaptennya, manajer, bosnya gitu. Kenapa Anda pandai-pandai sendiri gitu? Nah, ya kan? GM atau yang punya pasti kan tujuan itu. Ya kan? Ya, misalkan loh, kamu kan punya kapten, manajer, kenapa kamu tidak sendiri gitu kan? Sama kayak tadi. Kita punya ulama yang merupakan perusahaan Nabi. Nah, kita tinggal berpakai istiadat mereka gitu. Yang mereka ini bersandar gak? Jadi mereka ini para ulama nih bersandar gak pada 4 imam ini? Selesai, clear. Gitu logikanya guys. Jadi jangan sok pandai, jangan Anda tuh ketika melihat ulama nggak sesuai dengan logika Anda, ya Anda itu langsung main judge gitu. Tanpa Anda mau langsung konsultasi bertanya. Karena mereka lah ada ahlinya. Ulama ini yang belajar tentang mengkaji tentang 4 imam ini guys. Dan 4 imam ini mengkaji langsung dari sumbernya yaitu Quran dan hadis gitu. Bisa simple itu. Ya jadi nggak kita langsung ujuk-ujuk langsung kita nilai judge itu kamu salah gitu. Contoh tadi, itulah kenapa ada pelaku bom diri. Mereka mengambil ayat perangilah orang kafir dimanapun mereka berada, lalu mereka mengambil istihad mereka, logika mereka. Karena kalau pakai logikanya masuk, kalau itu ayat diri sendiri gitu. Kalau Anda nggak tahu asbabun nuzulnya, Anda nggak tahu itu konteksnya apa, itu logika memang masuk akal lah itu ayat. Kalau Anda pakai itu bom diri, mereka bisa berhujah nanti. Ini ayatnya bunyi begini nih, ya, nih baca nih kata dia. Perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Nah, disuruh perangi kan? Nah, ini cara kami perangi dengan bom diri. Nah, kan kacau begitu guys. Nah, mereka sebenarnya konsultasi, Ustadz, saya ada dengar ayat bunyi begini nih. Logika saya, isi saya mengatakan kalau ini ayat menyuruh kita untuk memerangi orang kafir dimanapun mereka berada. Nah, baru nanti Anda akan dengar penjelasan Ustadz. Nah, sama seperti kasus ini. Ya, ada Ramando yang ngerti agama, yang bukan ulama, sok-sokan menjudge ulama ini salah, ulama itu salah gitu, tanpa dia mau bertanya, berkonsultasi dan menanyakan, karena logika kita masing-masing punya logika. Anda nggak bisa mengklaim, atau ada mana nggak bisa mengklaim hanya dia yang punya logika dan istihad. Semua orang punya logika dan istihad. Cuman istihad dalam kita tuh ingat punya keterbatasan, ya. Sama seperti kita yang kita pasti kalau pintar daripada dokter, yang tentang ilmu itu ya, atau kita kalau pintar daripada arsitek, meskipun kita belajar otodidak nih, ya intinya adalah kita perlu tahu siapa yang ahli dalam agama Islam, ya itu adalah Nabi sendiri, lalu para sahabat, lanjut kepada tabiin, lanjut kepada 4 imam, lanjut kepada para ulama. Itulah ahli dalam agama Islam. Jadi Anda bertanya sama mereka, bukan bertanya pada Armando gitu. Ya apapun pendapat Armando, ya dia harus konsultasikan dengan para ulama tadi agar dia paham gitu. Bukan dia bikin konten lalu menjudge itu salah gitu. Loh, siapa Armando gitu? Siapa para ulama tadi gitu kan? Haramkan GoFood karena menurutnya di dalam transaksi GoFood ada riba. Ada ustadz yang mengharamkan umat Islam memakai kaos Red Devils kebanggaan Manchester United karena ada kata setan di sana. Lalu nih bukan karena setannya ya, logo setan. Saya lagi ya, jangan misinformasi di sini. Logo setan bermasalah ya. Lalu yang catur disinggung kan, itu catur sudah pernah ada pembahasannya gitu. Apapun itu hobi ya. Itu kalau kita lakukan bablas itu haram gitu. Nah catur salah satunya. Nah kenapa banyak orang mencatur sambil lupa waktu gitu guys? Itu masalah di situ. Kalau orang bisa mengontrol mencatur nggak lupa waktu, itu nggak haram catur itu. Tapi faktanya banyak orang yang lupa waktu. Udah lagi azan dia masih itu, nah lanjut dia tunggu nanggung gitu. Nah, itu kan masalah guys. Jadi intinya adalah karena itu bisa melenakan, apapun yang hobi melenakan itu sebaiknya dihindari. Kecuali Anda yakin betul ya, Anda bisa memanage waktu Anda dengan baik. Ingat ada hobi-hobi yang melenakan ya, kayak saya seorang gamer gitu kan. Nah, sekarang saya udah nggak lagi bermain game yang sampai kayak dulu. Dulu saya maniak banget guys, saya sampai lupa sholat dulu kan. Waktu saya nggak sama teman sekolah dahulu, saya sampai lupa sholat, lupa ibadah gitu.
asik main game gitu kan. Nah saya akui memang gaming itu memang candu. Nah makanya selama beberapa waktu saya sadar, akhirnya saya yang mengontrol main game itu, bukan main game itu yang mengontrol saya. Sehingga saya tahu kapan waktunya. Ketika itu terjadi, bagi saya game gak haram lagi. Tapi ketika bagi saya dahulu, game haram. Karena game itu yang mengendalikan saya, bukan game yang saya kendalikan gitu guys. Ada lagi Ustadz yang melarang umat Islam mengunjungi Candi Borobudur. Nah, ini lagi Candi Borobudur ya. Ini ada mandu tahu ini ya. Kalaulah candi ini digunakan untuk ibadah, itu nggak ada masalah. Ya. Kita tahu Candi Borobudur sekali berapa tahun saya lupa itu, mungkin sekali setahun atau berapa kali setahun itu dipakai oleh umat Buddha untuk beribadah di sana. Nah, fungsi Candi Borobudur itu sama kayak tempat pemujaan, tempat beribadah. Nah, hukumnya sama kayak gereja, pura, wihara gitu guys. Nah, kecuali kalau ada candi-candi yang nggak digunakan oleh umatnya untuk beribadah, atau candi-candi yang digunakan oleh umatnya untuk ya beribadah atau pemujaan lah, misalnya ada kayak kemarin sebut konten tentang Sunda Wiwitan atau ada penyembah berhala, itu nggak masalah dikunjungi gitu. Nah, hukum mengunjungi Candi Borobudur karena itu dipakai, ya ingat ya, karena dipakai untuk ibadah umat agama lain, ya berarti itu syirik. Nah, hukumnya sama kayak Anda mengunjungi gereja, Anda mengunjungi pura wihara, haram hukumnya gitu. Sesimpel itu logikanya gitu. Ini bukan masalah candinya, bukan masalah ini situs Buddha apa pariwisata, enggak. Banyak tempat pariwisata lain ya itu halal. Nah, yang menjadikan ini haram hanya adalah karena ini dipakai untuk beribadah umat agama lain, gitu loh guys. Jadi ada mana kalau nggak tahu nanya ya, jangan bilang ini salah itu salah tanpa dia mengerti. Minimal dia konsultasi lah dengan para ulama gitu, karena dia kan toh bukan ulama gitu guys. Ya, ulama itulah yang mengkaji agama Islam. Kalau dia kan mungkin mengkaji bidang lain gitu. Karena itu artinya menyembah berhala. Ada pula yang melarang penggunaan panggilan Bunda kepada ibu karena Bunda itu bisa diasosiasikan ke Bunda Maria. Jadi Gini, ini bukan haram ya. Kalau ada orang menyarankan itu apa namanya? Itu ada kebaikan di sana. Kita mencari nilai kebaikannya gitu. Jangan ada just kenapa? Itu kan hak orang masing-masing. Contoh saya misalnya, hak saya kok melarang kalau sebaiknya atau memberi pendapat sebaiknya menurut saya manggil ibu tuh dengan sebutan Umi, bukan Bunda gitu. Karena mungkin ada termin ke Bunda Maria gitu kan. Karena itu lekat dengan termin agama lain gitu. Itu kan namanya prinsip. Itu hak orang gitu. Dan hak Anda juga untuk membantahnya gitu. Tapi Anda boleh menjudge itu salah gitu, ya kan? Karena orang punya hak masing-masing. Orang punya karena orang punya tingkat, ada yang tingkat kewaspadanya rendah, ada yang tinggi. Contoh misalnya, ada orang yang kayak saya misalnya, saya pengen anak saya ini baik nih. Ya, kasih aturan ketat nih. Jam 10 malam itu harus di rumah. Ya kan? Lalu kasih aturan yang lain lagi nih. Semuanya itu ketat begitu aturannya kan. Nggak boleh pacaran, nggak boleh kedua-duaan yang murim, nggak boleh merokok segala macamnya. Nah, ada orang tua yang nggak strict seperti saya misalnya. Ya kan? Lalu dikatakan boleh kok, kamu boleh kok keluar malam silakan. Yang penting jangan narkoba ya. Bebas nih mau keluar sama siapapun gitu. Kamu boleh pacaran ya, tapi nggak boleh hamil luar nikah gitu. Kamu boleh merokok ya, tapi sekali aja gitu. Nah, menyalahkan saya gitu. Ketika saya melarang anak saya, jangan pulang lewat 10 malam, jangan lagi pacaran. Itu nggak boleh. Anda menyalahkan saya gitu. Hanya karena Anda beda pandangan. Bagi Anda boleh Anda bolehkan anak Anda untuk keluar bebas asal ada ibaratnya Anda longgarkan peraturannya gitu. Jangan Anda salahkan saya yang menerapkan aturan begitu ketat pada saya hanya karena Anda tidak melonggarkan aturan hanya karena Anda tidak menerapkan aturan yang ketat pada anak Anda itu. Ya, dalam artian Anda melonggarkan aturan itu pada anak Anda. Itu logikanya, guys. Jadi kalau ada orang yang berpendapat seperti ini, itu nggak bisa salahkan. Itu pendapat dia, itu hak dia, itu istihad dia gitu. Nah, Umi itulah kata-kata yang lebih Islami. Umi, Abi gitu kan, agar anak-anaknya mengerti. Dan itu bahasa Rasulullah dahulu ya, Umi, Abi itu bahasa yang sangat Islami, dan itu mengajarkan anak kita untuk lebih cinta pada agama dia gitu. Jangan Anda salah-salahkan di situ, itu logikanya. Kecuali dia bilang manggil kata Bunda itu haram, oke, itu nggak boleh ya, itu salah kalau dikatakan itu haram. Tapi kalau dia menyarankan atau melarang anaknya, itu hak dia gitu. Atau dia mengkampanyekan, kan dia tidak, kan ini kan
sama kayak tadi misalnya saya katakan, ayolah kita semuanya jangan sampai anak Anda lebihkan pulang sebelum malam, jangan biarkan anak pacaran. Nah, itu kan hal kebaikan gitu. Kenapa disalah-salahkan gitu? Kan hal yang merupakan hak saya gitu. Dan Anda hanya punya sebatas untuk menurut Anda saya nggak setuju, oke. Tapi kalau dia menyalahkan, ini jelas suatu hal yang jelas salah guys ya. Jadi katanya sebaiknya pakai ummi. Ada pula yang melarang konde karena Islam mengharamkan menyambungkan rambut seseorang. Karena ada hadisnya juga guys ya. Ini kan kita baca nih, hadisnya ada. Itu pertama ya. Kedua ya, orang memakai konde otomatis dia nggak bisa pakai hijab, bisa tutup aurat gitu. Jadi sama dengan Anda nggak pakai konde pun ya, kalau Anda tidak menutup hijab kan itu kan haram gitu. Haram bagi wanita nggak nutup aurat gitu guys. Nah, jadi ini sebenarnya simple gitu ya. Konde berlebih, jadi nggak pakai konde pun haram, apalagi pakai konde, apalagi ada hadisnya gitu loh. Seperti itu sih, simple itu aturannya guys. Jadi ada yang harus belajar lagi tentang ini gitu kan. Dengan rambut orang lain. Ada pula ustadz yang melarang anak-anak muslim menyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung karena di liriknya ada kata pohon cemara. Sementara kata si ustadz, pohon cemara itu kan pohon Natal. Dulu juga ada ustadz. Itu isiat sang ustadz ya, kita nggak boleh nyalakan, itu prinsip dia ya. Silakan saja gitu. Dia pengen memproteksi agar anak-anak Islam itu kenapa nggak bangga pada lagu-lagu mereka sendiri. Ada banyak lagu Islam yang keren, yang bagus gitu, lagu-lagu anak Islami. Kenapa nggak itu diajarkan gitu? Kita terlalu ke barat-baratan. Kita punya adat ya, bahkan kita pun punya adat timur loh. Kenapa kita harus pakai adat barat gitu? Ya kan? Itu mengajarkan bukan masalah kita benci pada adat barat atau apa, tapi ini mengajarkan kita punya prinsip, punya keberpihakan, punya identitas gitu sebagai seorang muslim gitu. Tunjukkanlah identitas Anda sebagai seorang muslim. Masa mereka bangga dengan naik puncak gunung pohon cemara, kita nggak bangga dengan lagu kita misalnya kayak ya lagu-lagu Nabi, lagu apapun itu yang Islami gitu kan. Ini masalah itu hak umat Islam tuh ngomong, hak usaha itu. Anda nggak bisa menyalahkan itu. Anda boleh berpandangan, silakan pakai lagu itu silakan. Tapi kalau ada orang yang berniat untuk mengajak, yuk kita mendengarkan lagu anak Islami, nggak usah dengar lagu itu, karena itu ada benar juga sih. Termin itu pohon cemara kan identik dengan Natal gitu. Karena kita tahu pohon Natal kan pakai cemara gitu. Itu nggak ada salahnya, itu benar sekali guys. Ini masalah keberpihakan. Jadi Anda nggak bisa menyalahkan ketika orang itu berpihak pada Islam gitu. Kalau seorang berpihak pada Islam dengan menyarankan untuk menyanyikan lagu-lagu yang Islami, memakai kata-kata panggilan ibu yang Islami gitu kan, apalagi namanya yang tadi lagi gitu kan, menutup aurat gitu, itu adalah, jadi gini, ada yang mana nih lihat heran guys. Jadi ketika ada orang yang menyarankan untuk kita, yuk kita kembali ke Islam, yuk kita tunjukkan identitas kita, dia seperti kepanasan gitu. Nah ini jadi dia baginya itu salah gitu ya. Dia nggak bisa menyalahkan itu gitu. Kalau dia berbenah-benah silakan. Oh saya ini sekuler nih, saya ngapain segitu banget gitu kan? Saya biasa aja ya. Sama kayak tadi. Saya takkan hukum yang ketat bagi anak saya gitu kan. Ada Anda yang tidak ketat hukum pada anak Anda, ya silakan beda pandangan. Menurut saya itu baik gitu kan. Anda nggak bisa menyalahkan saya gitu. Tapi saya bisa menyalahkan Anda gitu. Karena saya lebih condong kebaikan gitu guys. Nah gitu logikanya. Terkemuka yang melarang kaum muda Islam menonton drama Korea. Karena itu katanya mengalihkan perhatian dari ibadah sehingga umat lebih asyik menikmati. Ya, ini sama kayak catur tadi. Yang kedua ya, film Korea itu kebanyakan percintaan ya. Wanitanya tidak menutup aurat gitu kan. Kita tahu pasal menutup aurat dan pacaran dalam Islam itu adalah haram gitu. Nah, kita sebenarnya banyak film lain gini loh guys. Film lain itu banyak yang tidak kayak film Ip Man gitu kan. Nah kalau ada suka kayak film Bruce Lee itu lebih bagus tonton gitu, atau film-film lain yang lebih kayak Muhammad Al-Fatih, banyak film-film gitu kan. Nah ini karena nanti apalagi nonton itu generasi muda yang nggak paham gitu kan. Yang mereka tengok, coba anda lihat sekarang ini anak generasi muda kita sangat rusak sekali, banyak sekali yang pacaran. Bahkan saya pernah melihat survei anak SMP pun udah pacaran gitu. Bahkan ya banyak anak-anak yang nggak perawan lagi guys. Ada juga yang hamil luar nikah. Itu kenapa? Karena mereka dari kecil sudah dididik dengan percintaan, sinetron percintaan, drama Korea yang isi percintaan, sehingga mereka menganggap cinta itu biasa, pacaran itu biasa, ya.
hubungan seks itu biasa gitu. Padahal ini haram dalam Islam. Jangankan hubungan seks, pacaran aja haram gitu. Berduaan yang kamu aja haram gitu guys, ya. Nah, tidak menundukkan pandangannya itu haram gitu. Nah, jadi intinya adalah Islam itu memproteksi agar orang tidak jumus terlalu jauh gitu. Nah, ini kan drama Korea kan sudah jumus terlalu jauh. Nah, itu kan bagi orang sekuler mereka nggak masalah. Sama seperti tadi kan, nggak masalah kalau bagi saya. Ya, iya, Anda tidak berpikir Anda tidak berpegang pada hukum Allah gitu. Kalau Anda berpegang pada hukum Allah, Anda akan taat dan tidak akan beralasan macam-macam gitu. Bagi Allah ini haram ya haram gitu, ya kan? Bagi Anda kalau bagi Anda nggak haram ya itu pandai-pandai Anda lagi. Berarti Anda tidak berpegang pada hukum-hukum Allah, guys. Di produk kafir. Rangkaian contoh ini masih bisa diperpanjang. Luar biasa menggelikan dan tidak masuk akal. Dan ini seperti memberi kesan tentang betapa terbelakangnya ajaran Islam. Tapi menurut saya ini sebenarnya tidak. Nih ya, kalau kita ngomong masalah terbelakang dan tidak, jadi contoh. Coba Anda bandingkan, kita lihat Arab Saudi lah ya. Arab Saudi itu kan kita tahu basisnya Islam. Ada bandingkan dengan Amerika Serikat. Ada cari deh berita kriminal ya, atau Indonesia sekalipun lah ya. Kita tahu di Arab itu berlaku secara Islam. Anda bandingkan 3 kejahatan yang jadi di Arab dengan Indonesia, apalagi di Amerika gitu, atau negara-negara yang bukan memakai syariat. Anda lihat bagaimana tingkat kejahatan yang terjadi. Ya, negara kita lah contohnya, gampang bisa lihat di sekeliling Anda gitu kan. Anak yang banyak yang hamil di luar nikah gitu kan. Banyak yang pacaran, berzina, mabuk, narkoba, korupsi gitu. Nah, jadi itu karena tidak memakai syariat Islam gitu. Nah, jadi atau Amerika sekalipun yang maju lah gitu. Mereka maju, tapi Anda tahu bagaimana sekarang di sana ya. Anda cek deh tingkat pemerkosaannya, tingkat pembunuhannya, tingkat kriminalnya di sana tuh gede loh guys. Beda sama di Arab. Di Arab Saudi jarang sekali kita mendengar kasus kriminal, jarang sekali kita dengar di sana gitu. Amerika itu tiap hari banyak beritanya. Pembunuhan lah, pemerkosaan lah, pelecehan seksual lah, narkoba lah, segala macamnya gitu kan. Nah, intinya adalah kemajuan itu haruslah kemajuan yang kemajuan yang bertanggung jawab gitu. Jangan hanya maju segera maju. Contoh, anak saya misalnya nih, saya kolot sama anak saya. Nak, kamu nggak boleh ya, kamu nggak boleh pacaran, kamu nggak boleh kamu nggak boleh nonton film Korea, kamu nggak boleh main catur misalnya. Nah itu anak saya pintar. Kalau dia pintar dia akan alihkan itu. Oh, ayah nggak boleh saya atau abi nggak bolehkan saya nonton film Korea. Masih banyak kok film lainnya. Ada film Muhammad Al-Fatih, ada film Bruce Lee, ada film lainnya yang halal gitu, yang tidak mengajak merangsang pada sesuatu yang haram atau melupakan waktu, atau contoh misalnya jangan keluar dilewati malam ya. Saya bisa di rumah saja, dia bisa mengerjakan sesuatu yang berguna di rumah gitu, atau tutup aurat. Nah bagi orang yang melihat saya ini penuh aturan, bagi mereka saya kolot terbelakang. Mungkin orang berpikir gini kan, itu bapak kok anaknya dikekang seperti itu gitu kan. Nah mereka nggak tahu niat saya untuk kebaikan gitu. Nah, ketika mungkin ya anak dia mungkin di luar rupanya anak saya lebih maju rupanya ya kan. Anak saya di rumah tidak nonton Korea, berarti dia nonton film-film atau dia nonton film dokumenter atau nonton film sejarah yang itu berguna bagi atau dia belajar malah, atau dia daripada dia pacaran menggunakan waktu untuk yang lebih manfaat. Akhirnya anak saya lebih maju rupanya ya kan. Nah, anak yang tadi itu nggak maju, malah dia terjebak dengan narkoba, terjebak dengan seks bebas segala macamnya gitu. Nah, jadi awalnya teater nggak maju, kolot gitu kan, terlalu strict aturannya gitu. Tapi faktanya ujung-ujungnya maju guys. Anak saya terhindar dari narkoba, terhindar dari seks bebas, terhindar dari kenakalan remaja gitu. Dibandingkan kalau saya, jadi cap kolot itu saya terima ketika saya mendapatkan aturan Islam gitu. Oh bapak ini kolot kali sih, zaman modern gini gitu loh. Masa sih anak dilarang-larang keluar rumah lewat jam 10 malam? Masa sih anak di dalam nonton Korea? Loh itu kan demi kebaikan anak saya gitu. Ya kan? Nah, hasilnya akan lihat nanti jauh ke depan gitu. Nah, jadi kemajuan itu guys bukan berarti melulu adalah kebebasan ya. Ingat, kebebasan pun harus bertanggung jawab. Kita nggak bisa bebas-bebasnya. Kebebasan kita harus tetap bersandar pada aturan Allah gitu. Soal muslim yang baik, dia tidak memakai hawa nafsunya, bebas. Hawa nafsunya tetap kunci pada aturan Allah.
Sama kayak orang Jepang itu kalau anda mau ya, kalau anda tahu ya, dia bisa bebas kok. Dia nggak perlu hidup disiplin. Cuma lihat di lampu merah dia berhenti, hijau baru jalan, dia kerja keras, disiplin ya. Ada lihat tuh, bahkan saya pernah nonton vlog itu, dia dia aturan itu sangat ketat di perusahaan itu ya. Bahkan kalau mau delivery pun itu ribet banget itu kan, cek ban, cek apa semuanya. Itu Indonesia mungkin bilang itu nggak, itu apa sih itu nggak, itu itu orang itu terlalu bener kaku banget gitu kan. Udah biasa aja lah kayak Indonesia gitu kan. Nah, bagi Indonesia mereka itu nggak maju gitu, tapi hasilnya bagus gitu. Hal yang ribet mereka lakukan, mereka bikin banyak aturan kan. Mereka ngantar makanan, ngantar paket itu ya. Saya pernah nonton vlognya itu, Anda bisa tengok bagaimana orang Jepang bekerja. Mereka sangat disiplin gitu kan. Bagi kita mungkin itu, bagi orang barat itu kolot, kok gitu banget sih ya kan. Kok mereka nggak minum sih, nggak apa sih gitu kan. Faktanya mereka berhasil guys. Jadi kebebasan itu bukan dilihat dari kebebasan, tapi bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita, karena aturan Islam itu semuanya baik. Karena aturan itu Allah yang ciptakan, Allah yang tahu siapa kita, karena kita adalah produk buatan Allah. Manusia dan jin adalah produk buatan Allah. Allah yang lebih tahu produknya, bukan kita. Armando bukan yang menciptakan kita ya. Saya dan kalian semua bukan diciptakan oleh Armando, sehingga dia tidak tahu tentang kita. Yang tahu tentang kita hanyalah Allah SWT, dan itu sudah diberikan hukumnya. Nabi menyampaikan, lalu kepada para sahabat, dan dikaji oleh para tabi'in dan para imam, dan sampailah para ulama gitu. Hukum Allah itu, nah itu harus kita praktekkan gitu. Bukan hawa nafsu kita gitu guys. Mengherankan. Ini memang contoh bodoh, tapi ini sebenarnya mewakili fenomena yang lebih luas, yaitu keinginan para pemuka agama untuk menancapkan legitimasi kekuasaannya di hadapan umat. Begini argumen saya. Ada banyak pemuka agama yang merasa hanya bisa eksis kalau berhasil membangun followers yang loyal. Nah ini yang Armando ini dia melakukan apa? Sama gitu. Tiap orang itu kayak saya juga. Saya berusaha menyampaikan komentar nih ya. Mungkin ada yang jadi follower saya nanti gitu. Bisa jadi kan. Jadi tiap kita menyampaikan sesuatu itu berusaha memberikan pandangan. Nah pandangan itu tidak ada mengikuti. Jadi baik para ulama kita, baik ada Armando, baik saya atau yang lain itu menyampaikan komentar atau pendapat itu tentu ada harapan baik sedikit banyak agar ada yang mengikuti, agar ada yang mendengarkan gitu. Nah itu sah-sah saja, gak ada masalah situ gitu. Yang masalah adalah ketika Anda menyampaikan pendapat Anda dengan hawa nafsu, tidak berpijak pada 4 imam kita, tidak berpegang pada ulama, itu harus salah guys ya. Sekali lagi ya, yang salahnya bukan terletak pada apakah Anda ingin membangun follower yang loyal atau lainnya, tidak, tapi apakah Anda yang Anda sampaikan itu benar apa salah, itu poinnya. Taat dan patuh pada apapun yang dikatakannya. Ini bukan sesuatu yang baru juga. Para kiai di pesantren dari dulu membangun basis dukungan para santri. Tapi para santri di pesantren memang hidup di bawah pengaruh si kiai selama bertahun-tahun. Karena itu para santri tunduk patuh pada kiainya. Masalahnya di era sekarang banyak pemuka agama yang tidak memiliki basis santri yang solid semacam itu. Dakwah itu bukan tergantung pada basis santri ya. Sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Apapun yang disampaikan orang itu guys, jangan lihat orangnya, lihat ucapannya. Maling sekalipun, kalau dikatakan jangan maling, berarti kata-katanya benar, orangnya salah. Tapi kalau ada orang tidak maling, katakan yuk maling, orangnya itu ya kata-katanya salah, mungkin orangnya benar mungkin. Dia nggak maling, tapi dia katakan yuk maling. Jadi harus kita bedakan mana ucapan, mana orangnya gitu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan ya, ini bukan masalah basis dukungan. Tapi apa yang disampaikannya, benar apa salah, itu poinnya guys. Jadi bukan berarti para kiai yang punya ulama pesantren banyak itu benar, karena udah bertahun-tahun di santrinya. Ada yang satu orang kayak para ulama menyampaikan sesuatu benar, lalu mereka karena nggak punya basis santri dikatakan salah. Ini logika yang masuk akal justru guys. Basis pengikutnya cair dan menyebar. Ini tentu saja tidak jadi masalah bagi pemuka agama karismatik yang dikagumi karena kepintaran dan kedalaman pengetahuannya. Orang-orang semacam ini akan terus berdakwah dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang dikuasainya, dan umat akan mendengarkan apa yang ia katakan karena kredibilitas yang dimiliki pemuka agama tersebut. Dan biasanya juga semakin kredibilitas seorang ulama itu ditentukan ya, bukan gini, saya sampaikan kepada Anda ya. Ulama itu ya,
kredibilitasnya adalah ketika disampaikannya itu jelas bohong. Anda bisa buktikan, ya. Anda bisa buktikan, Anda bisa compare dengan ulama lain. Tapi kalau Anda berdasarkan isi Anda sendiri, oh itu ulama salah itu nggak bisa, guys. Ya, karena nggak punya ilmu gitu. Nah, jadi kredibilitas ulama itu bisa dijatuhkan dengan ucapan-ucapan seperti yang Mandusti ini. Gitu. Tujuannya kan untuk menjatuhkan kredibilitas ulama tadi. Makanya dia melakukan hal seperti ini gitu. Melakukan hal-hal yang dia kadang ada ilmunya, jangan sampaikan ini, sehingga dia harapkan nanti kalau bagi orang percaya maka kredibilitas para ulama itu akan jatuh, guys. Nah, jadi bagi kita yang cerdas, kita harusnya tanya pada ulama tadi atau kita belajar juga. Nah, jadi kita tuh jangan anggap langsung judge itu salah atau benar, kita belajar dulu gitu. Kenapa kok? Kayak saya dulu pernah dulu ya. Saya dulu pakai logika saya gini dulu. Kita tahu sholat bagi laki-laki di masjid itu adalah wajib. Haram kita sholat laki-laki itu di rumah gitu. Bagi saya dulu kan saya pakai logika saya kayak ada mandu ini dulu. Kenapa sih ribet amat gitu kan? Toh sholat tinggal sholat aja gitu kan? Toh saya bisa sholat di rumah. Kalau saya lagi bekerja gimana? Selagi ini gimana gitu? Nah, paling itu punya wajib bagi laki-laki sholat di masjid gitu. Nah, itu adalah aturannya. Aturan itu yang membuat Allah itu sama kayak. Tapi kan kalau kita kan masuk gitu. Nah, itulah sama kita tadi misalnya kayak pusat tadi. Yang perusahaan tadi ya di Jepang saya katakan tadi yang perusahaan delivery. Dia mewajibkan karyawannya itu untuk sebelum berangkat ngantar paket tuh semua dicek, setirnya, mobilnya, spionnya, bahkan mobil itu cuci dulu guys, bersih gitu. Nah kalau kita pakai logika, ngapain coba ya kan? Ngapain ribet-ribet gitu? Toh cukuplah sekali seminggu aja nyuci mobil. Toh banyak kan apa sih cek saat gitu kan? Setiap berangkat lu dia cek kesehatan juga, dia pergi ke counter khusus gitu, dia cek apa uap gitu, apakah dia sakit atau tidak, cek kesehatan, cek suhu dan tubuhnya segala macam gitu kan, dokumen-dokumen. Kok ngantar paket kok kayak ngantar apa gitu kan? Nah, kok kita pakai logika kita pikir ini nggak perlu gitu. Ngapain gua begini gitu kan? Ngapain saya begini? Nah, ini nggak efisien. Bagi Anda tidak efisien, bagi perusahaan beda pandangannya. Nah, sama kayak Allah tadi, ya. Allah tuh Anda nggak ngerti apa-apa, yang tahu hanya Allah. Ya. Allah lebih tahu daripada Anda. Sama kayak kita tahu kisah Nabi Khidir. Waktu itu saya lupa nabi dia itu dengan Nabi Musa saya. Ini Musa suruh belajar dengan Nabi Khidir gitu. Saya nggak salah itu ceritanya. Jadi kata Nabi Khidir, nanti kamu nggak akan paham gitu. Saya ikut aja lah kata Nabi Musa gitu kan. Nah tiba suatu saat tuh Nabi Khidir membuat hal yang tidak itu Nabi Musa. Nabi Musa diam aja gitu. Nah saya Nabi Musa pernah tidak tahan lagi ketika Nabi Khidir membunuh seorang kecil. Dia protes. Kamu kenapa bunuh anak kecil itu? Dia kan nggak salah. Nah akhirnya Nabi Khidir berkata, nah kamu ngomong kan, kamu kan langsung protes saya kan, nah, kamu kan nggak tahu. Dijelaskan sama dia, ya yang logika Musa itu kan seperti itu, nggak boleh membunuh anak kecil. Rupanya ada yang tidak Musa ketahui. Nabi Khidir sampaikan, itu anak nanti kalau besar dia akan membunuh orang tuanya. Nah langsung seketika logika Musa langsung terbantahkan. Karena ada yang diketahui oleh Nabi Khidir dan tidak diketahui oleh Musa gitu. Sama kayak Allah juga, ada yang Allah ketahui dan yang kita tidak ketahui gitu. Pengetahuan kita terbatas, guys. Makanya hukum Allah itu dibuat untuk diikuti gitu. Bukan dipertanyakan terus gitu. Kalau ada mempertanyakan, Anda boleh mempertanyakan. Kita nggak melarang Anda mempertanyakan hukum Allah kok. Tapi logika Anda tuh nggak bisa dipakai kalau Anda tidak punya ilmunya gitu loh. Ya kan kayak tadi ayat tadi, tangilah anak api dimanapun mereka pada. Itu nggak bisa pakai logika Anda saja. Anda tahu ini ayat apa maknanya gitu, konteksnya apa gitu guys. Gitu loh. Jadi kepintaran seorang itu ya, ulama itu ya, itu dilihat dari nyambung nggak sanadnya itu pada 4 imam kita gitu. Kalau ada Mando kan tidak nyambung, ada Mando kan tidak menyambung ke situ, dia menyambung pada hawa nafsunya saja guys. Jadi kepintaran seorang itu ada batasnya ya, tergantung sumber mana dia ambil gitu guys. Pintar seorang ulama, semakin dia tidak akan peduli apakah orang berbeda pendapat dengannya. Dia akan dengan terbuka meladeni diskusi dan pertanyaan karena ia yakin dengan kebenaran pengetahuannya. Ini yang tidak terjadi pada pemuka agama yang suka serba mengharamkan itu. Untuk eksis, mereka membutuhkan followers dalam jumlah besar yang penurut. Para pemuka semacam ini khawatir dengan umat Islam yang suka bertanya, apalagi mempertanyakan. Loh, mereka dalam ceramah tuh mereka membuka forum tanggung jawab guys, ya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Rizik Sihab, ya Bastian Nasir, satu lagi saya lupa namanya, gitu kan. Mereka selalu buka sesi tanya jawab gitu, dan kita bebas bertanya pada mereka gitu.
Nggak ada ustadz itu yang tertutup, yang justru ada Mando ini dia yang nggak pernah seperti itu. Ya, saya pertanyakan nih, ya, kenapa Anda bisa mengharamkan riba? Riba itu beda dengan tafsir para ulama dahulu. Kenapa para ulama itu sepakat semuanya kalau riba itulah uang dengan uang, lalu ada selisihnya, itu adalah riba. Kenapa Anda tidak sepakat gitu? Itu yang mau dipertanyakan, tolong Anda jawab gitu. Mereka butuh umat Islam yang begitu saja percaya dengan doktrin sang ustadz. Menurut mereka, umat Islam harus menerapkan prinsip kami dengar dan kami patuh pada pimpinan mereka. Terus juga ada tuh manusia mengenai COVID-19 dibuat oleh Illuminati. Bisa benar bisa tidak guys. Itu kan namanya kan Ustadz tadi ya, Ustadz siapa tadi namanya saya lupa, Muhammad Zulkifli Ali. Itu kan dia kan mengatakan analisis gitu. Bisa benar bisa salah gitu. Tergantung kita. Jadi dia tidak menuntut kita untuk percaya gitu saja gitu guys. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan syariat yang awalnya kita percayai, ada yang berkaitan mengenai analisis gitu. Nah, untuk yang bagian tadi ada bisa percaya, boleh percaya atau tidak gitu. Apakah COVID merupakan buatan rancangan Illuminati, ada boleh percaya atau tidak. Nah, jadi ada dua ranah. Ada yang wajib kita imani, wajib kita percaya apa yang sampai ulama, ada yang itu hanya berupa analisis tadi itu guys. Jadi jangan campur adukan di sini. Jadi keabsahan para ustadz ini dibangun di atas dasar kepercayaan bahwa para pemuka agama tahu mana yang terbaik bagi umatnya. Dan hanya dengan cara itu, dengan tunduk patuh pada pemuka agama, umat akan selamat menjalani hidup menuju surga. Tentu ulama adalah perusahaan para nabi, bukan Armando ya, karena Armando bukan ulama. Armando mungkin penerus para dosen mungkin, jadi beda kasusnya guys. Karena itu umat memang harus senantiasa berada dalam kondisi insecure. Umat harus merasa bahwa mereka hidup dalam kondisi yang serba tidak pasti. Hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh cobaan. Di dalam setiap langkah kita, setan akan berusaha membelokkan jalan menuju kesesatan. Untuk itu, umat harus menjaga agar setiap tindakannya semasa hidup mengikuti ajaran Allah. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kalau keluar rumah harus mendahulukan kaki kanan atau kaki kiri? Berjabat tangan itu harus menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Kalau makan harus duduk atau boleh berdiri? Ada juga doa untuk semua hal. Doa bangun tidur, doa mau tidur, doa mau belajar, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa menjelang makan, doa sebelum berhubungan seks. Itu semua dilakukan agar umat selamat hidupnya. Tidak ada satupun bagian dari hidup kita yang terbebas dari aturan Tuhan. Tapi untuk itu, umat Islam memerlukan orang yang senantiasa bisa memandu mereka tentang jalan yang benar. Orang itu adalah para pemuka agama. Lihat saja ceramah-ceramah ustadz, baik di televisi, pengajian, mimbar Jumat, tablik akbar. Salah satu isu utama adalah soal salah dan benar. Dan para jemaahnya pun tidak diharapkan untuk memberi tanggapan secara kritis. Kalau ada pertanyaan, lazimnya adalah soal kehalalan atau keharaman. Misalnya, pertanyaan semacam, sebagai seorang suami, bolehkah saya makan malam di luar rumah tanpa memberitahu istri? Atau yang seperti itulah. Kemudian si ustadz akan menjawab, boleh atau tidak. Kan sama kayak dokter. Ustadz itu kan ulama itu sama kayak dokter. Ya, kita bertanya, dokter ngasih himbauan, kamu sakit ini nih, kamu jangan begini ya, jangan keluar malam, kamu jangan minum es gitu kan. Nah, kita bertanya pun nanti jawabannya ya karena kamu sakit gitu. Nah, itu adalah dokter lebih tahu daripada kita, sama kayak ulama lebih tahu daripada kita. Kita memakai siap mereka. Meskipun bagi kita, apa sih hubungannya minum es dengan pilek gitu kan? Nah, pilek itu kan keluar dari hidung, ingusnya. Es itu kan cuma dingin itu. Bagi kita nggak masuk akal, nggak logis. Tapi dokter punya ilmunya. Nah, sama kayak ulama tadi guys, gitu. Jadi ulama adalah contoh ahli di bidang kedokteran. Dokter ahli bidang kedokteran, ulama di bidang agama guys. Jadi bukan ahli mando, ahlinya ya agama ya. Dan itulah the end of the discussion. Jadi kondisi keagamaannya memang begitu. Para pemuka agama menjadikan agama bukan sebagai sebuah wilayah yang menumbuhkan spiritualitas, apalagi intelektualitas.
Umat tidak didorong untuk berpikir. Umat harus menggantung. Justru kalau umat ya, justru kayak saya nih, saya berpikir kenapa sih itu GoFood diharamkan, kenapa sih jadi buruh diharamkan, saya pikir gitu. Itu mengajak saya berpikir, kenapa. Akhirnya saya tahu jawabannya. Armando dia nggak mau berpikir, maka dia sampai kepada logika itu. Ya, kalau dipakai logika dia sudah sadar kalau dana bodoh itu dipakai untuk beribadah, ya sama kayak gereja dipakai beribadah, dan hukum ke bodoh sama kayak hukum ke gereja. Gitu guys, itu kalau kita pakai logika. Itu merasa kita berpikir dan kita tahu jawabannya setelah kita berpikir. Armando dia nggak mau berpikir, dia langsung jelas itu logis bagi dia. Karena dia nggak mau pikir gitu guys. Kalau dia berpikir dia tidak akan buat konten seperti ini gitu. Bukan keselamatan hidupnya pada para pemuka agama. Dalam konteks itulah para ulama memperoleh legitimasi atas dasar kepercayaan dan kepatuhan umat. Para ulama merasa harus memiliki jawaban terhadap segala hal. Seorang pemuka agama tentu saja memiliki peran menjawab pertanyaan umat. Ulama itu adalah seorang yang ahli. Karena itu dia seharusnya memang memiliki pengetahuan lebih, sehingga wajar menjadi tempat untuk ditanya umat. Namun para ulama yang baik tentu saja seharusnya secara berhati-hati mempelajari persoalan umat yang secara real dihadapi. Dan kalau dia adalah pemuka agama yang benar, tentu dia tahu ada beragam interpretasi dalam hal jawaban terhadap setiap masalah dalam kehidupan manusia. Dia tuh tidak bisa begitu saja mengatakan menurut Islam begini, tanpa menjelaskan bahwa sebenarnya ada lebih dari satu tafsiran mengenai satu hal yang dipertanyakan. Menurut Islam begini ya, itu tafsir dari Islam gitu. Jadi itu sudah menjawab semuanya gitu kan. Jadi terserah orang itu mau ikut apa tidak gitu. Ini bisa gini nih, misalnya apa ya? Ya contoh lah orang mau bekerja nih ya. Aturan kerjaan begini loh, kamu nggak boleh merokok, kamu nggak boleh apa lagi ya, kamu nggak boleh terlambat. Nah kalau terlambat silakan gitu. Tapi itu Anda telah melanggar SOP. Sama kalau tadi dikatakan Islam begini, itu berarti Anda harus patuh. Ya. Kalau kalau Anda punya sendiri tetap nggak bisa, harus tetap bersandar pada itu. Gitu. Jadi Islam itu jelas semuanya, ya, detail semuanya, ada hukumnya, halal, makruh, mubah, haram. Hukum jelas, jadi nggak ada lagi keraguan dalam Islam itu. Ya, kalau anda belajar Islam, Anda akan tahu Islam itu detail gitu. Jadi nggak ada orang-orang bingung tuh, nggak ada di sana. Jadi orang-orang itu tuh tidak bersandar pada hawa nafsunya, tapi hawa nafsunya lah mengikuti hukum Allah tadi guys, gitu. Apalagi soal apakah boleh menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung atau pesan GoFood, atau bahkan pertanyaan apakah menanam uang di bank itu haram. Itu kan tidak ada aturannya dalam misalnya Al-Quran dan hadis. Gini, GoFood dulu nggak ada, ya, bank dulu nggak ada. Jadi gimana ulama terdahulu sepakat tentang itu? Barangnya belum ada guys. Nah makanya itulah namanya ijtihad. Jadi gini, makanya teman-teman harus paham ya. Hukum Islam itu ya bukan harus menyebut bank itu haram. Bukan mesti Quran hadis itu mengatakan atau Nabi Muhammad mengatakan dulu nih, Nabi Muhammad menyampaikan Allah. Kata Allah bank itu haram, GoFood itu haram loh. Lu ada GoFood loh, lu ada bank loh. Di sini jelas lihat logika Armando gak masuk guys. Allah cukup menentukan hukum-hukumnya, nah kita tinggal menafsirkannya. Oh ini masuk bank ini kategori yang ini hukumnya. Rokok hukumnya yang ini gitu, yang dulu barangnya nggak ada sekarang ada, hukumnya bagaimana gitu guys. Jadi semua itu ada gitu. Kayak sekarang ini ditemukan lagi misalnya ekstasi, dulu kan nggak ada ekstasi, dulu hanya kamar gitu. Nah hukum ekstasi mengikut pada hukum kamar gitu guys. Nah jadi semuanya itu ya, kayak pekerjaan juga begitu semuanya gitu. Jadi nggak mesti semua itu ada Quran dan hadis disebut exactly seperti itu. Harus ada GoFood di Quran hadis. No, bukan seperti itu caranya guys. Itu namanya hukum turunan. Hukumnya begini, ini masuk apa tidak gitu. Contoh misalnya ada larangan perusahaan, kamu nggak boleh apa ya? Kamu nggak boleh tidak merusak badan misalnya. Pulang kerja kamu harus jaga kesehatan. Nah itu berarti kan di situ tidak ada aturannya mengenai apakah dia nanti begadang, apakah dia melakukan hal yang bikin dia sakit gitu kan. Nah tapi kalau kita ikut hukum gitu jelas nanti apakah kita tinggal lihat
apakah begadang itu termasuk hukum ini apa tidak, gitu logikanya. Jadi nggak mesti harus exactly disebut di Quran. Kayak dulu ada GoFood, ada apa lagi namanya itu, ada yang seperti logo Red Devil, itu kan ngaco guys. Jadi ada mana logikanya ini harus dipertanyakan gitu. Atau kesepakatan ulama di masa lalu. Jadi itu sebenarnya merupakan buah pikirnya yang sangat bisa diperdebatkan atau bahkan diabaikan. Kalau saja si Ustadz bilang bahwa menurut dia sih sebaiknya tidak pakai kaos Red Devils karena di situ kan ada kata devil, tentu masalahnya tidak terlalu serius. Atau kalau dia bilang sebaiknya sih umat Islam tidak mendatangi Candi Borobudur karena menurutnya candi itu adalah berhala. Ya kalau begitu tentu juga bisa dimengerti. Kalau cara bicara dia begitu, umat Islam paling akan bilang kayaknya argumen Anda nggak logis deh. Dan kemudian membantahnya atau mempertanyakannya. Ini semua kan bisa diperdebatkan karena itu semua Ada hukum-hukum yang memang aturan jelas gitu. Kita di Candi Borobudur, GoFood. Ada juga yang tidak, yang analisis kayak Ustaz Zulkifli Ali itu mengatakan apa namanya mungkin ya COVID-19 adalah buatan Illuminati gitu guys. Jadi guys itu apa namanya itu namanya enggak apa ada hukum yang harus dikatakan ini memang menurut Islam begini gitu kan. Ada yang mengatakan analisis seperti COVID tadi gitu. Jadi nggak semua tuh harus bilang menurut saya begini, enggak gitu loh. Semua itu mereka mengatakan itu berdasarkan hukum-hukumnya gitu. Mereka tuh semua omongan mereka tuh bersandar pada hukum-hukum dalil tadi guys. Jadi bukan seenak mereka seperti Armando ini gitu. cuma soal opini, interpretasi. Tapi masalahnya para ulama tadi nggak pede kalau umat diizinkan mendebat pendapat mereka. Karena itulah mereka mengkondisikan umat Islam untuk menerima bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran dengan K besar. Umat harus dibuat percaya bahwa ulama adalah kunci menuju kebenaran yang akan membawa umat masuk surga. Ya sama kayak dokter juga kunci supaya sehat gitu. Anda nggak punya ilmu seperti dokter, Anda nggak punya ilmu seperti ulama, ya Anda ikut dokter dan ulama gitu. Jangan ikut Armando gitu guys. Logika seperti itu. Ulama adalah kunci surga. Ya, ada ulama terus nabi. Dan ketika perubahan demi perubahan terjadi, ulama harus menunjukkan bahwa perubahan hanya bisa dijalani kalau umat mendengar apa kata ulama. Maka ulama pun akan memberi panduan dalam Karena setiap... gini guys, hukum Allah nggak pernah berubah. Kalau Allah menentukan hukum A, akan berlaku A sampai kiamat. Gitu loh logikanya. Cuman dalam hukum itu tentu ada breakdown-nya. Seperti tadi saya katakan, dulu nggak ada GoFood, dulu nggak ada bank. Itu hukum itu mengikuti hukum yang mana gitu guys. Gitu. Jadi hukum itu akan pernah berubah. Perubahan walaupun ada perubahan, yang kita lihat itu apakah perubahan itu masuk ke hukum mana gitu. Itu sesimpel itu. Jadi bukan hukumnya berubah gara-gara ada perubahan. Enggak, hukum nggak pernah berubah. Perubahan itu yang kita sikapi, ini perubahan ini masuk ke yang mana? Kayak sekarang nggak ada rokok, dulu nggak ada rokok, berarti rokoknya masuk ke mana hukumnya? Gitu logikanya guys. Yuk, ulama pasti akan mengatakan menurut Islam begini, karena mereka bicara menurut Islam gitu, bukan berarti hal nafsunya seperti yang dilakukan oleh Adam Mando ini guys. aspek kehidupan di abad 21 ini. Dari soal GoFood sampai drama Korea. Semakin doktrin mereka didengar, semakin legitimate mereka di hadapan umat. Namun, legitimasi itu hanya akan diperoleh dengan satu syarat. Umat harus menutup akal sehat. Begitu umat Islam menggunakan akal sehat, akan terbongkarlah. Justru kalau kita pakai set akan terbongkar cacat logika Armando. Saya sudah sampaikan tadi betapa cacat logika Armando guys ya. Saya ada buktikan tadi ya, dia karena dia nggak ilmunya kurang gitu. Ini video ini akan membuktikan kalau Armando itulah yang sebenarnya yang cacat logika, bukan para ulama kita. Cacat logika para ulama itu. Dan begitu cacat logika itu terungkap, habislah legitimasi mereka. Karena itu, jawaban terhadap segala doktrin menggelikan ini adalah akal sehat. Gunakan terus ya akal sehat, karena hanya dengan akal sehat. Iya, karena itu agama bermanfaat. Makanya hukumnya jelas. Sama kayak Jepang atau yang perusahaan tadi lah. Kenapa sih mobil itu harus cuci dulu sebelum diantar? Kenapa sih harus... Kan bagi pekerja yang malas kan, ngapain gua sih malas cuci mobil gitu kan? Apa sih harus cek ban? Kan itu kan demi keselamatan dia juga. Mobilnya bersih sehingga pelanggan senang, bannya bagus, bannya
aman, safety, sehingga dia pulang pergi ngantar dengan aman gitu. Ini kan untuk kebaikan bagi dia, yang dia nggak paham itu. Kenapa sih perusahaan menerapkan seperti ini gitu? Sama kayak ketika Allah memberikan aturan, itu sampaikan kepada nabi kepada sahabat, para tabiin, sampailah kepada ulama kita. Nah, kita harus dengarkan mereka, guys. Ya, karena mereka yang punya ilmunya, sama kayak dokter tadi. Jadi bukan Armando yang nggak ngerti agama tapi bahas tentang agama. Oke, ini mungkin sekian dulu. Jadi agama itu bisa bermanfaat karena agama itu diterapkan, ya. Karena yang penerapan itu berdasarkan dari Quran hadis, bukan berdasarkan pada Armando. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.